Sahabat sehat, saya kan mau jelaskan nih tentang tulang ya, yang banyak hujatan karena Pak Asril ke situ. Anda jangan salah paham dulu, sebenarnya tujuan kami di sini baik. Dengan kedatangan Pak Asril ke situ adalah sudah pasti dalam saat suasana duka. Kemudian beliau ingin silaturahmi dengan anak-anaknya. Nah, jadi kami di sini yang mengupayakan kedatangan Pak Asril ke Kayu Tanam, kita sudah dengan konsep yang cukup baik. Kita sudah pikirkan itu semua, bahwa antara Pak Asril dan Bu Eli ini kan bukan suami istri lagi. Jadi nggak mungkin kedatangan beliau adalah tinggal di satu atap. Karena kami udah pikirkan semuanya, akhirnya kami menyiapkan sebuah tempat penginapan di luar dengan segala akomodasi. Jadi beliau ini hari-hari adalah hanya mengunjungi makam dan dan melakukan kedekatan dengan anak-anaknya. Nah, di balik itu semua antara Bu Eli dan Pak Asril ya, itu kan bicara hati ya. Karena itu semua berpulang kepada mereka berdua. Kita di sini nggak bisa berbuat banyak. Memang walaupun harapan kita adalah mereka bisa berkumpul, mungkin mereka bisa merujuk kembali karena inilah keinginan dari putra putrinya ya. Kita waktu itu kan nggak punya konsep mereka harus balik rujuk dalam situasi seperti ini, karena bagaimanapun sebuah rumah tangga itu kan ada sebuah kisah tragedi di mana mereka sampai melakukan sebuah perceraian. Saya rasa hanya mereka yang tahu, dan itu pun kembali kepada hati mereka masing-masing. Jadi konsep yang kita lakukan adalah di sini konsep duka, di mana konsep duka ada sebuah doa untuk almarhum dan ada sebuah hubungan harmonis untuk anak-anak yang masih ada ya, yang masih ditinggalkan oleh kakaknya yang sudah pergi. Nah, di situ sini kan karena saya kan semua ini kan nggak kerja sendiri. Jadi di saat Kifli meminta kepada saya bagaimana papahnya bisa didatangkan ke ke Kayu Tanam, sedangkan saya kan nggak stay ataupun saya kan nggak domisili di Kayu Tanam. Saya meminta sahabat saya Bang Tulang. Nah, dibantu oleh beliau didatangkan Pak Asril ke Kayu Tanam. Nah, Anda kan bisa lihat sendiri ya, di mana sih saat Pak Asri, Ibu Eli dan keluarga datang dari Jakarta sudah disambut hangat oleh Pak Asril. Betul sekali, itu semua sudah kita konsepkan dengan sebuah skenario keharmonisan ya. Makanya minta doanya. Jadi yang selama ini menghujat Mas Tulang, kalau memang ada salah, itu bukan salah dia. Mungkin itu suatu kesalahan untuk saya ya, kalau memang itu salah. Tapi di sini kita melakukan tidak sendiri, dan ini juga sebuah permintaan dari putranya sendiri adalah Bang Kifli, ya kan. Dan saya seorang anak, wajar kan. Permintaannya adalah dia bagaimana orang tuanya bisa berkumpul. Ya, mungkin ada sebuah pertemuan di saat di dalam masa duka. Ya, di sini Kifli kan tidak bercerita bahwa tolong dong Bunda, orang tua saya dirujuk kembali, belum, ya kan? Karena kita konsepnya masih konsep duka, biar waktu berjalan, kemudian hati mereka mungkin bisa berbisik masing-masing. Mungkin mereka masih ada anak yang masih kecil, masih punya kesempatan untuk kembali dan membina rumah tangga dan membesarkan anak sama-sama, ya kan? Itu akan berpulang kepada mereka. Dan kita juga di sini nggak bisa ngejudge ya, wah dulu karena suatu permasalahan mereka harus bercerai. Itu dalam sekali. Bicara rumah tangga itu bicara sesuatu hal yang sangat sulit. Karena kita nggak tahu hatinya si A ataupun hatinya si B. Ya pada intinya ya kita sebagai sahabat ya. Sudah pasti dong sahabat netizen Indonesia ini adalah sahabat Pak Asril dan keluarga NKS semuanya. Kita hanya mendoakan yang terbaik. Kita hanya memberikan sebuah jamuan di mana jamuan itu adalah menjadi suatu kebaikan untuk anak-anak mereka. Mungkin bisa berkumpul bersama, ya kan? Mungkin bisa terbentuk sebuah psikologis mereka punya ayah dan ibu, ya. Nah, dari itu sahabat sehat, sekali lagi saya tekankan sebuah pengalaman ini bisa kita katakan pengalaman kita semua ya.
Saat Pak Asril datang dengan senyum dan pulang dengan air mata, insya Allah kita doakan bersama di mana Pak Asril bisa tersenyum lagi bersama putra putrinya ya. Dengan izin Allah bagaimanapun caranya nanti. Saya yakin kok Bu Eli wanita yang tulus, Bu Eli sosok wanita yang sebenarnya saya nggak panggil Bu Eli ya, manggilnya Adik Eli sebenarnya ya. Karena saya jauh lebih tua daripada adik Eliku. Kadang bingung. Oke, apapun itu untuk Bu Eli, selalu sabar ya, harus istiqomah, berpikir lagi ya mana yang terbaik untuk kita, karena yang perlu kita tahu di saat kita menua yang bisa menemani kita adalah hanya pasangan kita sendiri, di mana anak-anak kita ini akan pergi dengan dunianya. Besok Mayang akan menikah, punya rumah tangga sendiri, punya keluarga sendiri, begitu juga Kifli ataupun Rini. Kita hanya tinggal sendiri. Siapa sahabat kita sepanjang masa ya setelah orang tua kita? Yang melanjutkan pertemanan kita, yang menemani kita adalah pasangan kita sendiri ya. Dan perlu diketahui, ingat Bu, surga seorang istri adalah ada di keikhlasan ataupun ridhonya suami. Kita lihat almarhum NKS, dia meninggal karena ridho dan ikhlasnya orang tua. Insya Allah yang saat ini sudah menjadi ahli surganya Allah, insya Allah. Baik sahabat sehat, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.